adalah warisan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana dijelaskan bahwasanya kelak di padang mahsyar di sirat adalah ada suara yang menyeru kepada dua golongan. Yang pertama golongan adalah golongan ahli ibadah. Yang kedua golongan para ulama. Ketika para ahli ibadah melintasi daripada sirat, maka ada suara yang menyeru kepada mereka. Apa katanya? Suara tersebut berkata, "Wahai ahli ibadah, masuklah kalian ke dalam surga dan nikmatilah kenikmatan di dalam surga berkat amal ibadah yang kamu lakukan di dunia." Akan tetapi berbeda ceritanya jikalau para ulama ingin melintasi daripada sirat, maka ada suara yang menyuruh kepada mereka. Apa suara tersebut? Berkata, "Gif hatta tashfa'a liman ahbabta." Wahai para ulama, berhenti kalian di sirat, kembalilah kalian dan berikan syafaat kepada orang-orang yang engkau cintai. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini, yang mendengarkan suara ini, semoga kita mendapatkan syafaat daripada ulama. Karena yang kita ketahui bahwasanya di padang mahsyar nanti hanya ada 3 golongan saja yang memberikan syafaat. Yang pertama adalah para ulama, yang pertama adalah para nabi, yang kedua adalah para syahid, yang ketiga adalah para ulama. Semoga kita mendapatkan syafaat ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan pula, yang selalu kita ta'zimi adalah Habib Muhammad bin Utsman bin Syahab. Semoga berkat beliau yang hadir di tempat ini kita mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas, salah satu rajanya kutub, wali kutub dunia yang saat ini berada magamnya di Empang Bogor. Beliau setiap melangkah ke suatu kota untuk berdakwah, beliau ingin berdakwah ke suatu tempat lalu diminta untuk menginap di tempat itu. Beliau tanya dulu, apakah di situ ada habaibnya? Apakah di situ ada habibnya yang tinggal di daerah situ? Kalau di situ ada habibnya, maka aku ingin menginap di situ. Tapi kalau nggak ada habibnya, nggak ada habibnya, nggak mau menginap di situ. Lalu ditanya, kenapa ya Habib? Kok di situ ada habibnya baru engkau mau menginap? Lalu kata beliau, kalau di situ ada habibnya, berarti di situ ada keamanan. Insya Allah berkat acara ini Isra Mi'raj, berkat para habaib, berkat para ulama, semoga tempat ini dan daerah ini Allah Subhanahu wa taala beri keamanan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati pula para pejabat, para umara. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sanah." Satu hari saja bagi mereka para pejabat sama saja mereka, satu hari saja mereka beribadah, mereka menjalankan daripada tugasnya, maka sama saja dia mendapatkan daripada 60 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para umara kita, semoga para pejabat kita, mereka semua mendapatkan kemuliaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyikhwan rahimakumullah. Pada malam hari ini kita hadir di tempat ini. Kita langkahkan kaki kita dari rumah sampai di sini. Itu berkat apa? Berkat keniatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkumpul bersama-sama, dengan mendengar tausiah agama, semoga dengan apa yang kita niatkan, semua daripada dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Segala hajat-hajat kita Allah taala kabulkan. Segala yang sakit Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Segala penyakit-penyakit yang ada di dunia ini dan khususnya di Indonesia daripada corona, semoga Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tempat ini dengan niatan yang paling pertama adalah niatan kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan apa yang kita hadirkan, apa yang kita inginkan, semoga semuanya terkabul. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir ini adalah akhir zaman yang sangat-sangat luar biasa sekali. Begitu banyak problema, begitu banyak cerita, begitu banyak polemik yang saat ini kita dapatkan. Sebagaimana yang dijelaskan bahwasanya yang selamat pada akhir zaman ini hanya ada 3 golongan saja.
Mereka yang pertama yang selamat pada akhir zaman saat ini adalah mereka yang berada di pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah, jikalau ada daripada anak saudara kita yang masuk pondok pesantren, semoga mereka semua menjadi penerus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu mereka akan menjadi daripada penerus lisan Nabi Muhammad, dan mereka pasti terjaga daripada segala sesuatu maksiat. Mereka pasti terjaga daripada kemungkaran. Mereka pasti terjaga daripada pergaulan bebas. Oleh karenanya, jikalau pada saat hari ini, pada detik ini kita menginginkan diri kita untuk masuk kepada pesantren, atau menginginkan anak-anak kita masuk kepada pesantren, maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena hanya di pondok pesantrenlah tempat yang paling aman saat ini. Bagaimana masjid-masjid kita akan makmur? Bagaimana musolah-musolah kita akan makmur jikalau anak-anaknya tidak mengerti bagaimana hukumnya sholat? Bagaimana hukumnya mereka mendirikan sholat berjamaah di masjid? Oleh karenanya, silahkan anak-anak kita masukkan daripada pendidikan formal, akan tetapi jangan pernah lupakan ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya kita membangun masjid saja yang megah, jangan hanya kita membangun tempat-tempat ibadah yang megah, akan tetapi generasi-generasi kita tidak didik dengan didikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kalau mereka tidak pernah dididik dengan didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya sekarang akhir zaman sungguh dahsyat sekali. Banyak anak-anak semuanya durhaka sama orang tuanya. Betul-betul. Kenapa semacam itu terjadi? Kenapa banyak sekali yang semacam itu terjadi saat zaman ini? Karena mereka tidak pernah diajarkan tentang hadis-hadis berbakti kepada kedua orang tua. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, lakukanlah, kata Nabi Muhammad SAW, "Falyamal baru ma sya'an ya'mal falan yadkhulan nar, wal ya'malil aqu ma sya'an ya'mal falan yadkhulal jannah." Kata Nabi Muhammad SAW, lakukan bagi kalian anak-anak yang durhaka sama orang tuanya, lakukan perbuatan-perbuatan ibadah yang sangat banyak, lakukan sholat, sedekah, bahkan miliar-miliar kita sedekah, kita haji berpuluh-puluh kali, umroh berpuluh-puluh kali, akan tetapi kamu masih termasuk anak yang durhaka sama orang tuanya, tidak akan Allah Subhanahu wa taala pandang ibadah kamu itu. Akan tetapi kata Nabi Muhammad SAW, lakukan bagi kalian yang berbakti sama orang tuanya dosa-dosa besar, tidak akan Allah Subhanahu wa taala masukkan kalian ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana anak-anak kita bisa berbakti kepada orang tuanya kalau mereka tidak pernah dididik dengan didikan Nabi Muhammad SAW? Penting sekali didikan Nabi Muhammad. Oleh karenanya akhir zaman ini agama sangat-sangat didiskreditkan, sangat dipojokkan. Bahkan saat ini pelajaran agama di sekolah-sekolah itu akan dihapuskan. Na'udzubillahi min dzalik. Tambah hancurlah generasi muda kita, tambah hancurlah generasi selanjutnya. Oleh karenanya jangan pernah lupakan ilmunya Nabi Muhammad. Sehingga banyak di antara kita saat ini mereka sangat-sangat menyesal. Mereka menyekolahkan anak-anak mereka sampai S1, S2, S3, tapi ternyata mereka tidak menghormati kedua orang tua. Bahkan pada saat tuanya orang tua tersebut, orang tuanya dimasukkan daripada tempat apa itu Pak? Panti jompo. Na'udzubillahi min dzalik. Itu salah satu kesedihan yang mereka alami. Bahkan itu yang mereka alami hanya di dunia saja. Berkat tadi dijelaskan oleh Nabi Muhammad juga nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Na'udzubillahi. Semoga kita semua punya anak-anak keturunan, semoga mereka masuk ke pondok pesantren dan mereka menjadi penerus daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah yang pertama. Yang selamat saat ini di akhir zaman ini hanya satu, yaitu yang masuk pondok pesantren. Yang kedua, mereka yang selamat pada saat ini adalah mereka yang masuk ke madrasah diniyah. Oleh karenanya jangan hanya masukkan anak-anak kita ke formal saja.
pada saat paginya mereka formal, sorenya masukkan madrasah diniyah. Agar apa? Agar mereka juga dididik, diajarkan tentang sholat, tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mereka yang selamat pada akhir zaman ini adalah mereka yang berada di majlis-majlis ta'lim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyikhwan rahimakumullah, sebagaimana dijelaskan, ada salah satu peneliti yang ada di Banjarmasin. Beliau berkata kepada salah satu habaib, bertanya, "Habib, saya pengen bertanya Habib, satu pertanyaan saya." Apa kata Habib tersebut? "Saya pengen tanya, antum tahu nggak jumlah daripada jamaah orang-orang yang berkumpul di majelis taklim, orang yang berkumpul di tempat-tempat hall atau tempat-tempat keagamaan, ikut-ikut maulid dan sebagainya, berapa jumlah mereka?" Kata Habib tersebut, "Ana berpikir semacam ke arah sana aja belum pernah." Subhanallah, berarti antum sudah tahu jawabannya. Alhamdulillah, Ana sebagai peneliti Habib saat ini, Ana menghitung berapa jumlah penduduk Indonesia, yaitu para umat muslim dan muslimat, berapa jumlah mereka yang ikut ke acara-acara agama. Lalu apa kata peneliti tersebut? Kata peneliti tersebut, jumlah daripada semua penduduk Indonesia hanya 15% saja yang ikut ke tempat-tempat agama. Subhanallah. Sedih bukan kita mendengarnya, bahwasanya kita ketahui di Solo, tempat-tempat hall, acara-acara agama yang besar, bahkan jutaan yang hadir. Di Banjarmasin begitu pula, banyak tempat-tempat yang begitu keramat yang didatangi dari berbagai pelosok, itu hanya 15% saja. Berarti apa? Berarti setiap yang hadir orangnya itu aja. Oleh karenanya, mari kita semua yang ada di tempat ini, kita undang, kita ajak teman-teman kita untuk kita ikut majlis taklim. Undang teman-teman kita untuk kita hadir ke majlis-majlis maulid. Kita undang teman-teman kita untuk ke masjid. Jangan hanya kita hidup begitu-begitu saja, mencari dunia saja. Tidak ada habisnya. Sebagaimana dikatakan oleh syair, Ra'aitul nas qad malu idza man indahu malu wa lam yakun indahu malu fannasu anhu qad malu. Apa kata para syair? Sesungguhnya aku betul-betul heran sama orang-orang yang pencinta dunia itu. Mereka berhasil, mereka senang, bahagia kalau mereka bisa menggunakan daripada hartanya. Akan tetapi mereka betul-betul bersedih, mereka betul-betul tertimpa musibah jikalau mereka tidak bisa menggunakan hartanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini semua para donatur, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala berkahkan daripada rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dikatakan oleh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana khairu mujazin fa in ahsana ahadukum fala ujazihi wa ana ujazihi yaumil qiyamah." Kata Nabi Muhammad SAW, "Aku adalah sebaik-baik memberi balasan, membalas jasa seseorang, jikalau ada di antara kita yang baik kepada orang lain, baik kepada tetangganya, baik terhadap temannya, baik terhadap seorang siapapun, akan tetapi tidak dibalas olehnya, maka tenang, aku yang akan membalasnya nanti di akhir kiamat." Itu untuk orang lain. Bagaimana kita mengeluarkan harta kita berjuang dengan pikiran kita menggunakan tenaga kita untuk Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita banyak para ulama. Maka oleh karena itu kita doakan oleh para ulama tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala beri keamanan, Allah Subhanahu wa ta'ala beri kesejahteraan, Allah Subhanahu wa ta'ala beri kesentosaan. Oleh karenanya mereka adalah pejuang Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini, bahkan keluarga kita semua, menjadi mereka-mereka yang memuliakan daripada ulama dan para habaib. Amin amin ya rabbal alamin. Mereka betul-betul luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mereka berjuang, mereka mengeluarkan tenaganya, mereka menghabiskan waktunya untuk mendidik umat Nabi Muhammad, untuk mengajak umat Nabi Muhammad ke jalan Allah, untuk mengajak umat Nabi Muhammad ke jalan Rasulullah SAW. Akan tetapi sekarang akhir zaman emang begitu modelnya. Udah capek-capek ulama lurusin, dibelokin lagi. Betul-betul. Udah ulama lurusin, dihancurin lagi jalannya.
Oleh karena ini fitnah akhir zaman begitu. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini Allah Subhanahu wa taala beri keistiqomahan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua yang sangat-sangat dahsyat pada saat ini, akhir zaman ini, bukan hanya anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Akan tetapi sekarang akhir zaman banyak istri-istri yang durhaka sama suaminya. Betul betul? Betul betul bapak-bapak ibu ini. Ibu-ibunya solehah apa enggak nih kira-kira? Oh, kok diam bapak-bapaknya? Jangan deh. Subhanallah. Semoga ibu-ibu yang ada di tempat ini dan di daerah semua Allah Subhanahu wa taala berikan kesolehan insyaallah. Itu akhir zaman yang sangat-sangat dahsyat. Banyak istri-istri yang durhaka sama suaminya. Jangan kita kira mereka yang durhaka itu kepada suaminya, yang jitak suaminya, yang hendang suaminya, yang mukul suaminya, yang kabur dari rumah, bukan itu Bapak Ibu sekalian. Istri yang durhaka sama suaminya adalah mereka yang jikalau mengatakan, mengeluarkan ucapan satu saja yang membuat suaminya marah, itu di situ dosa. Sebagaimana yang diceritakan bahwasanya pernah salah satu putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra, beliau pernah mengucapkan salah satu kata-kata yang kata-kata tersebut membuat suaminya itu wajahnya merah dan marah. Lalu Sayyidah Fatimah Zahra mengetahui bahwasanya suaminya marah, maka Sayyidah Fatimah Zahra meminta maaf kepada suaminya, maafkan aku wahai suamiku, maafkan aku wahai suamiku, sambil mengitari daripada suaminya sebanyak 7 kali. Masyaallah rahimakumullah. Lalu cerita tersebut sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW. Dipanggillah putrinya, ditanyakan, apakah betul kamu kemarin telah membuat suamimu marah, wahai Fatimah? Lalu apa kata Nabi Muhammad? Kata Sayyidah Fatimah, wahai Rasulullah, betul apa yang kau dengar itu. Apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, jikalau engkau tidak mendapat ridho daripada suamimu, maka demi Allah aku tidak akan mensolati daripada jenazah. Subhanallah. Ulama berpendapat bahwasanya wanita, perempuan, istri yang durhaka sama suaminya, bahkan cemberut saja di depan suaminya, lalu dia meninggal pada saat itu, maka meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua yang ada di tempat ini dan para ibu-ibu semuanya menjadi ibu-ibu yang salehah, menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW, yang mendidik daripada didikan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya jangan saat ini itu jangan kita sombong, merasa diri kita paling benar mendidik anak, merasa diri kita paling benar untuk mendidik anak-anak keturunan kita, bahkan kita punya pendidikan sendiri cerita. Ternyata apa? Ternyata yang kita ketahui didikan Nabi Muhammad SAW yang paling betul, Nabi Muhammad SAW yang paling benar didikannya. Sebagaimana dijelaskan, Sayyidah Fatimah Zahra adalah putri Nabi Muhammad SAW yang paling mirip oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semoga anak keturunan kita dan anak-anak putra dan putri kita semoga mengikuti daripada jejak Nabi kita Muhammad SAW. Masyaallah rahimakumullah. Janganlah kita hanya memikirkan dunia saja. Sholat juga penting. Bagaimana kita pengen dunia kita lancar, usaha kita berjalan dengan lancar, jualan kita banyak yang beli. Kalau mereka tidak sholat 5 waktu, mereka meninggalkan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidaklah akan bisa. Jangan hanya kita mengurusi dunia saja. Karena apa? Wabtaghu fima atadullah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan hanya kita mengurusi dunia saja, kita kuras pikiran kita untuk dunia saja, tapi dunia itu menjadikan segala sesuatu yang kita miliki untuk dunia. Akan tapi kata Al-Quran apa? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, kuraslah segala sesuatu yang kita miliki untuk akhirat, untuk bekal kita di dunia dan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki kita, Allah Subhanahu wa taala menjamin jodoh kita, Allah Subhanahu wa taala menjamin segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jangankan hanya kita berpikir melihat orang-orang yang meludahin masjid itu,
itu orang-orang yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang tidak percaya dengan rizkinya sendiri itu sudah daripada merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Percaya sama Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama adalah bekal untuk di dunia. Masyaallah rahimakumullah. Selalu kita berpikir, selalu kita mengingat Nabi Muhammad SAW, itu adalah bekal untuk kita mendapatkan kebahagiaan, dapatkan kesejahteraan, dapatkan keamanan di dunia dan akhirat. Masyaallah rahimakumullah. Semuanya sudah dijelaskan oleh Habib Muhammad bin Syahab. Itu aja yang bisa saya sebutkan, saya jelaskan satu persatu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.